Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bestari Future, kelompok E dari kelas KWU Gabungan 4 akan mempresentasikan tentang tugas besar dari mata kuliah kewirausahaan. Di sini anggotanya ada Grian Indo Abadi, Alvin Bakti Maulana, saya sendiri Aziza Lutfiah, Dukan Tegara, Kurnia Cindy, dan Marsha Muhammad R. Mengenai makna Bestari Future, untuk namanya menurut KBBI itu Bestari sendiri mempunyai arti berpengetahuan luas, berpendidikan, memiliki budi pengerti. Future sendiri memiliki arti masa depan sehingga Bestari Future memiliki arti berpengetahuan luas, memiliki budi pengerti untuk masa depan. Hal ini sesuai dengan output yang kami harapkan untuk orang yang sudah mengikuti berbagai kegiatan yang telah disediakan di dalam web kami. Untuk logonya sendiri itu, Bestari Future memiliki logo yang seperti lampu dan pohon. Pohon sendiri itu saat tumbuh memerlukan banyak bantuan. Jika pohon akan terlihat bagus dan bisa bermanfaat bagi sekitarnya, lampu sendiri itu memiliki arti output. Diharapkan terdapat pandangan baru ide setelah mengikuti kegiatan yang ada dalam Bestari Future. Kemudian untuk session yang pertama itu business profile. Yang pertama ada overview of industry environment. Bestari Future mendalami sektor industri jasa yaitu membuat website yang isinya terdiri dari kumpulan lowongan magang, kelas online, dan webinar. Hal yang mendukung kami memilih bisnis ini adalah sudah banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya pengalaman sebelum bekerja. Kemudian untuk customer profile, website Bestari Future dapat digunakan oleh mahasiswa, fresh graduate, hingga masyarakat yang masih mempunyai semangat untuk belajar. Untuk produknya sendiri, di dalam website ini terdapat online class, webinar, serta lowongan magang. Kemudian, value yang terdapat di dalam website adalah website Bestari sangat mudah dimengerti dan dapat diakses di mana saja. Hanya dengan login, pengguna dapat melakukan banyak aktivitas yang tersedia di dalam website. Untuk session 2 itu ada market. Nah, itu ada market size. Jadi minimal jumlah pelanggan adalah 200 pengguna dalam per bulan. Jumlah slot magang, webinar, dan kelas daring yang akan ditampilkan di dalam web adalah 200 per tahun. Untuk kompetitor itu dibandingkan dengan kompetitor, web kamu memiliki nilai tambah di bagian kelas daring dengan berbagai macam kategori mulai dari kelas bahasa, memasak, hingga coding. Untuk self projection itu ini adalah dari tahun ke-1 sampai ke-5. Jadi tahun ke-1 itu 300 juta, tahun kedua itu 420 juta, tahun 3 itu 1.700.500.000, untuk keempat 1.310 juta, untuk tahun kelima 2.335 juta. Untuk section 3 mengenai development atau production meliputi ada pertama development status. Di sini disiapkan dengan orang yang berkompeten di bidangnya. Ada beberapa bagian tadi seperti contoh webinar. Kita menyiapkan orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Terus C partner merupakan perusahaan-perusahaan yang memiliki kualitas mulai yang terbaik sampai yang standar. Untuk production proses, yang pertama mencari lowongan magang dari berbagai sumber dan memuat kontennya. Lalu yang kedua, acara webinar dengan pembicara. Yang ketiga, membuat kelas tentang berbagai keahlian khusus dengan mentor yang memiliki keahlian dalam bidangnya. Untuk rincian biaya dan modal awal yang diperlukan untuk memulai usaha bisa lihat di gambar. Yang pertama, mulai dari promosi melalui iklan Instagram atau TikTok, terus berbagai alat yang digunakan seperti komputer, internet, terus untuk sewa kantor, dan keperluan lainnya. Next. Untuk di session 4 sendiri ini ada organization chart sama personal job desk. Nah, ini ada bagian organisasi dari Bestari Future, ada CEO oleh Grian Indo Abadi, di bawah CEO ada manajer produksi oleh Marsha Muhammad, kemudian manajer keuangan oleh Kurnia Cindy, manajer pemasaran oleh Aziza Lutfiah, manajer personalia oleh Dukan Tegara, dan yang terakhir manajer processing oleh Alvin Bakti Maulana. Kemudian di sini ada personal job desk dari masing-masing jabatan. Di dalam perusahaan pastinya ada penanggung jawab dalam segala urusan yang berhubungan dengan perusahaan. Itu adalah tugas dari CEO.
Kemudian manajer produksi bertindak sebagai ahli teknologi dan pengembangan produk di dalam perusahaan. Untuk mengelola keuangan perusahaan tentunya dibutuhkan manajer keuangan. Dan tugas dari manajer pemasaran bertanggung jawab dalam pengembangan strategi pemasaran perusahaan. Kemudian ada manajer personalia, mengelola seluruh personil atau pegawai yang ada di perusahaan. Dan yang terakhir ada manajer purchasing atau manajer pembelian yang bertanggung jawab melakukan peralatan yang diperlukan untuk pengoperasian sebuah perusahaan. Untuk section 5 itu ada financing, terdiri dari financing strategy, cash flow, dan exit plan. Financing strategi and exit plan ini adalah keuangan kami terdiri dari cash in dan cash out. Cash in kita dapat dari modal awal yang kita dapat dari investor. Penawaran kami kepada investor adalah pengembalian dana modal dan pembagian keuntungan 10% untuk investor. Dan cash in juga kita dapat dari produk kami berupa webinar, kelas online, dan perusahaan yang memasang iklan lowongan pada kami. Untuk cash out digunakan untuk biaya produksi dan promosi. Jika mengalami kerugian, kami masih memiliki dana simpanan yang didapat dari sisa saldo keseluruhan pendapatan dan pengeluaran. Dan jika kami mengalami kerugian dan tidak bisa untuk kembali berproduksi atau bangkrut, kami akan mengembalikan dana investor dengan uang kami sendiri. Ketika mengalami kerugian, kami sudah mengantisipasi dengan menyisakan uang dari setiap dana yang masuk dan keluar dari tiap bulannya. Kami juga akan meningkatkan promosi dan membuat ide-ide baru untuk mencapai keuntungan yang dituju. Kemudian di bagian sini ada cash flow. Untuk tahun yang pertama, modal awal dari investor adalah 150 juta. Pada tahun ke-1, slot di website habis terjual 200 untuk masing-masing kategori. Jadi total pendapatan yang dihasilkan pada tahun ke-1 adalah 300 juta, lalu untuk total pengeluarannya 405 juta 20 ribu. Jadi sisa akhir di tahun ke-1 menjadi 44 juta 980 ribu. Untuk tahun kedua, dari investor dan saldo akhir, totalnya adalah 244 juta 980. Pada tahun kedua, slot di website habis terjual 350, kecuali untuk slot webinar yaitu 400. Jadi total pendapatan yang didapatkan pada tahun kedua adalah 420 juta. Lalu untuk total pengeluarannya adalah 453 juta 20 ribu. Jadi sisa saldo akhir di tahun kedua menjadi 211 juta 960 ribu. Kemudian untuk tahun ketiga, total dari investor dan saldo akhir adalah 401 juta 960 ribu. Pada tahun ketiga, slot di website habis terjual 450, kecuali untuk slot webinar yaitu 500. Jadi total pendapatan yang didapatkan pada tahun ketiga adalah 1.072 juta 500 ribu. Lalu untuk total pengeluarannya yaitu 506 juta 100 ribu. Sehingga sisa saldo akhir di tahun ketiga menjadi 968 juta 360 ribu. Untuk tahun keempat, modal awal dari investor dan saldo akhir totalnya adalah 1.212 juta 360 ribu. Pada tahun keempat, slot di website habis terjual 550 untuk magang, 450 untuk online class, dan webinar yaitu sebesar 500. Jadi total pendapatan yang dihasilkan pada tahun kedua adalah 1.310 juta. Lalu untuk total pengeluarannya yaitu 802 juta 320. Jika sisa saldo akhir di tahun ketiga menjadi 1.720 juta 40 ribu. Pada tahun keempat juga kita akan memberikan jatah komputernya diganti dengan uang untuk membeli laptop dari masing-masing anggota. Kemudian untuk tahun terakhir yaitu tahun kelima, modal awal dari investor dan saldo akhir adalah 2.070 juta 400 ribu. Pada tahun kelima, slot di website habis terjual 700, kecuali untuk slot webinar yaitu sebesar 1.000. Jadi total pendapatan yang didapatkan pada tahun kedua adalah 2.335 juta. Lalu untuk total pengeluarannya 1.027 juta 320 ribu. Jadi sisa saldo akhir di tahun kelima menjadi 3.378 juta 80 ribu.
Pemanfaatan teknologi untuk mensosialisasikan produk Bestari Future ini sangat bermanfaat untuk memperkenalkan kepada calon customer karena hal ini mudah dilakukan dan untuk customer itu mudah diakses. Lalu untuk sosialisasi secara langsung itu juga perlu untuk dilakukan karena bertujuan untuk meninjau seberapa antusias calon customer terhadap Bestari Future. Dengan apa yang kami tawarkan diharapkan dapat membantu customer untuk membangun kompetensi yang unggul sehingga dapat bersaing di dunia kerja. Lalu ada advertising dan promotion plan. Tujuan dari advertising dan promotion plan ini merupakan bertujuan untuk menarik perhatian serta dengan harapan dapat menjadi customer atau pembeli dari produk kami. Yang pertama ada cara untuk pengiklanan atau advertisingnya, yaitu pertama ada email. Email ini cukup mudah digunakan dengan harapan dengan mengirim pesan terhadap customer dapat mengetahui terdapat sebuah situs web Bestari Future ini, lalu menjadikan Bestari Future sebagai website edukasi yang mereka gunakan. Yang kedua ada sosial media. Dengan banyaknya pengguna sosial media di Indonesia khususnya, ini diharapkan dapat menarik banyak perhatian dan nama dari Bestari Future sendiri ini dapat dikenal oleh banyak orang sehingga tertarik dengan Bestari Future ini. Yang terakhir ada yang bisa kami lakukan yaitu kerjasama partner. Melakukan kerjasama dengan public figure, terus media jurnalistik dan sebagainya, dengan harapan dari fans, follower atau audiens dari masing-masing partner dapat menjadikan Bestari Future sebagai website yang sering dikunjungi oleh customer. Lalu, how I plan to take advantage of competitor weak point. Bestari Future ini memiliki konsep layanan yang unik serta dengan interface yang modern sehingga mudah dan dapat diakses kapanpun dan di mana saja. Layanan seperti online class, webinar, dan kesempatan yang magang di beberapa tempat yang ternama itu menjadi sebuah kelebihan yang ditawarkan tersendiri oleh Bestari Future dibandingkan dengan kompetitornya. Sekian presentasi dari bisnis plan kelompok kami. Untuk selanjutnya adalah ada penjelasan sedikit tentang mockup yang akan kami jelaskan. Yang pertama, di sini ada tampilan awal dari websitenya. Di sini terdapat beberapa artikel dan beberapa ketentuan magang yang akan dilakukan, magang atau webinar yang akan dilakukan. Kemudian untuk bagian sini adalah jika tab yang di atas ini ditekan, maka akan keluar beberapa pilihan. Kemudian untuk tampilan sign up-nya seperti ini. Untuk tampilan loginnya seperti ini. Kemudian di bagian magang, nanti terdapat beberapa poster dan description ketentuannya. Jika klik apply, maka nanti terdapat things yang harus diselesaikan, dan jika ingin mengapply hal tersebut, tinggal diklik dan masukkan filenya ke dalam sini. Lalu klik apply dan akan muncul notification seperti ini. Untuk webinar juga kurang lebih sama, karena di awal saat login harus mendapatkan beberapa informasi, maka tidak ditanyakan kembali informasinya. Jadi langsung di email untuk informasi selanjutnya.
Untuk online class, karena ada yang berbayar dan ada yang gratis, maka tampilannya akan ditambahkan dengan jumlah uang yang harus dibayarkan. Untuk online class, jika berbayar, tampilannya seperti ini. Kemudian akan muncul kembali notification jika pembayarannya sudah terkonfirmasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.